Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di channel yang insya Allah barokah ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Hajar Aswad adalah batu hitam yang terletak di salah satu sudut Ka'bah. Dalam sebuah riwayat, batu disebut berasal dari surga yang diberikan kepada Ismail alaihissalam melalui perantara Jibril Ka'bah. Pendapat mengenai Hajar Aswad berasal dari surga ini turut diceritakan Ibnu Katsir dalam Kisah Al-Anbiya, kisah para nabi. Batu ini diperoleh ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam membangun Ka'bah. Asal mula Hajar Aswad dikisahkan kala itu Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan satu ruang kosong ketika pembangunan Ka'bah hampir rampung. Ia kemudian meminta Ismail alaihissalam untuk mencari batu menutupi ruang kosong tersebut. Dalam perjalanan mencari batu yang diminta sang ayah, Ismail alaihissalam bertemu dengan Jibril. Dia memberikan sebuah batu hitam yang paling bagus. Batu tersebut berasal dari India, tempat yang disebut sebagai lokasi turunnya Nabi Adam alaihissalam dari surga. Awalnya batu yang dibawa Nabi Adam alaihissalam itu berwarna putih. Kemudian warnanya berubah menjadi hitam, legam karena dosa-dosa manusia. Hal ini dijelaskan dalam riwayat At-Tirmizi. Batu hitam turun dari surga dan itu lebih putih dari susu. Tetapi dosa anak-anak Adam mengubahnya menjadi hitam. Hadis riwayat Tirmizi. Ismail alaihissalam pun menerima Hajar Aswad tersebut dengan senang hati dan kembali menemui ayahnya. Setibanya di tempat pembangunan Ka'bah, Ismail alaihissalam melihat sebongkah batu yang sudah ada di pojok tiang pondasi. Ia kemudian bertanya, "Wahai ayah, siapakah yang membawa batu itu kepadamu?" Ibrahim alaihissalam pun menjawab, "Batu itu dibawa oleh malaikat yang lebih gesit darimu." Setelah itu, keduanya membangun Baitullah hingga selesai. Pembangunan Ka'bah ini turut disebutkan dalam firman-Nya, surat Al-Baqarah ayat 127. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui." Letak Hajar Aswad, Muslim Hanasution dalam bukunya Tapak Sejarah Seputar Mekah Madinah menjelaskan Ka'bah terdiri dari 4 sudut atau rukun. Di antaranya rukun Al-Aswad, yakni sudut yang terletak di Hajar Aswad dan sampingnya pintu Ka'bah. Kemudian rukun Syami, yakni sudut yang menghadap ke negeri Sam atau Syria. Rukun Iraki, yakni sudut yang menghadap ke Irak, dan rukun Yamani, yakni sudut yang menghadap ke Yaman. Hajar Aswad ini menempel di rukun Yamani. Batu ini berwarna hitam kemerah-merahan dengan luas permukaan sekitar 30 cm persegi. Batu tersebut dilingkari dengan bingkai perak putih.
Menurut buku Mekah, kota suci, kekuasaan dan teladan Ibrahim, karya Zuhairi Misrawi. Abdullah bin Zubair adalah pemimpin pertama yang membungkus Hajar Aswad dengan perak. Kemudian, pada 1442 Hijriah, perak pembungkus tersebut diperbarui oleh Raja Arab Saudi, yang tak lain pemimpin tertinggi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Makna Hajar Aswad bagi jamaah haji dan umroh masih dalam buku yang sama. Zuhairi Misrawi mengatakan bahwa Hajar Aswad memiliki makna penting bagi ibadah haji dan umroh. Batu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dijadikan sebagai tempat permulaan dan berakhirnya pelaksanaan tawaf. Benda ini juga menjadi begitu istimewa sebab Nabi Muhammad SAW pernah menciumnya dan diikuti oleh para sahabat, khususnya Umar bin Khattab. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Muslim, "Sesungguhnya aku menciummu dan aku tahu bahwa engkau adalah batu yang tidak bisa memberikan mudarat atau bahaya, tidak bisa pula mendatangkan manfaat. Seandainya bukan karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu, maka aku tidak akan menciummu." Zuhairi Misrawi menjelaskan, Hajar Aswad bukan sembarang batu. Ia mempunyai sejarah yang luar biasa. Sebab itu, para jamaah haji dan umrah biasanya berbondong-bondong untuk mencium Hajar Aswad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah kisah Hajar Aswad, batu yang dimuliakan Allah dan disebut berasal dari surga. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah ilmu pengetahuan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.